Saudara-saudari, hari ini kita merayakan hari Pentakosta, tahun liturgi A. Pentakosta itu Roh Kudus turun kepada rasul-rasul Kristus. Roh Kudus turun untuk gereja-gereja Kristus. Pembacaan pertama dari Kisah Para Rasul memberitahu kita, bila hari Pentakosta, rasul-rasul Kristus semua dalam satu bilik. Tiba-tiba mereka dengar bunyi yang bising macam angin kuat dari surga. Dan itu bunyi bising kasih penuh itu bilik. Dan ada api turun di atas rasul-rasul Kristus. Dan mereka cakap bahasa asing. Itu angin dari surga, itu tanda Roh Kudus. Itu bunyi bising dan itu api-api memberitahu kita itu satu tanda Allah ada. Macam buku Keluaran, Exodus, buku Keluaran di Sinai, Covenant Sinai, bila Allah kasih undang-undang untuk Musa, dan ada bising, ada api, artinya Allah ada. Tapi Pentakosta penting itu, sebab Pentakosta Allah kasih undang-undang baru, undang-undang Jesus, undang-undang cinta. Allah kasih Roh Kudus, Roh cinta Allah, itu yang terpenting, penting daripada undang-undang Musa. Sebab itu Allah mesti ada. Sebab itu ada bising, ada bunyi, ada api. Allah ada. Sebab undang-undang baru, undang-undang cinta, Roh Kudus, Roh cinta Allah, undang-undang baru Jesus, itu yang terpenting. Allah mesti ada. Sebab itu ada bising dan ada api. Dan Lukas, Sankti Lukas yang tulis pembacaan pertama, dia tidak cakap Rasul speak in tongue, dia tidak cakap. Dia cakap Rasul speak in foreign languages, cakap bahasa asing, dia cakap speak in tongue. Sebab Sankti Lukas mau memberitahu kita misi gereja, misi Rasul Jesus untuk seluruh dunia, untuk semua bangsa-bangsa dunia, untuk penyelamatan semua bangsa-bangsa dunia. Itu penting. Itulah misi kita sekarang dan di sini. Lagi, pembacaan pertama cakap banyak orang Yahudi dari negara-negara asing, mereka di Jerusalem. Bila mereka dengar itu bunyi bising, mereka kumpul dengar apa Rasul cakap. Dan takjub mereka. Mereka dari negara-negara asing dan bahasa-bahasa asing. Tapi semua dengar Rasul cakap sendiri punya bahasa. Bagaimanalah? Lagi Sankti Lukas mau memberitahu kita misi gereja, misi Rasul Kristus, misi kita ke seluruh dunia, untuk semua negara-negara dunia, untuk penyelamatan dunia, penyelamatan semua negara dunia. Terpenting Pentakosta tukar balik apa jadi di bangunan Babel. Kalau kau baca buku Kejadian bab 11 ayat 1 sampai 9, itu orang Babel macam Adam Hawa, mereka berdosa yang terbesar, mereka berdosa sombong, berdosa original sin, dosa asal macam Adam Hawa. Tidak mau ikut Allah, mau sendiri jadi Allah. Dosa sombong, dosa original sin.
dosa asal. Sebab itu mereka bikin satu bangunan tinggi sampai langit, sampai surga. Mereka mau curi kuasa Allah, sendiri jadi Allah. Sebab itu Allah bikin mereka bingung. Bikin mereka bingung dalam bahasa mereka. Sebab itu mereka tidak faham satu sama lain. Mereka berpisah. Mereka dibuang di seluruh dunia. Tetapi bila Pentakosta, Roh Kudus datang, Roh cinta Allah, ampun dosa mereka. Sebab itu mereka bersatu padu balik, bersatu padu dengan Allah, bersatu padu dengan satu sama lain. Mereka bersatu bersatu padu balik. Itulah Pentakosta, Roh Kudus ubah balik bangunan Bible. Sebab bangunan Bible kasih mereka berpisah dengan satu sama lain, berpisah dengan Allah, berpisah dengan satu sama lain. Roh Kudus, Roh cinta Allah saja boleh ampun dosa. Berkumpul mereka balik, mereka bersatu padu balik dengan Allah, dengan satu sama lain. Jelas pembacaan pertama jelas memberitahu kita, Roh Kudus itu Roh cinta Allah, Roh bersatu padu Allah. The Holy Spirit is the Holy Spirit of love and unity. Roh Kudus itu Roh cinta dan bersatu padu. Hari ini dunia kita perlu Roh Kudus. Itulah percayalah, terima cinta dan bersatu padu ini untuk dunia kita, penyelamatan untuk dunia kita. Dunia kita kau tengok apa? Benci, berpisah. Tapi mereka tidak mau dengar gembira, tidak mau percaya Allah, tidak mau percaya Kristus, tidak mau percaya Roh Kudus, tidak mau percaya gereja. Mereka tidak mau cinta bersatu padu. Mereka mau ikut iblis, syaitan. Benci dan berpisah. Bodoh dunia. Kalas kepala, kalas hati. Tambah bodoh. Ditipu oleh syaitan, iblis. Bodoh. Itulah kita masih umum kabar gembira ini. Kabar gembira Paskah, kabar gembira Pentakosta, kabar gembira Roh Kudus, kabar gembira cinta bersatu padu. Macam rasul-rasul buat pembacaan pertama. Kita murid Kristus, rasul Kristus, sudah dibaptis, sudah terima Roh Kudus. Mestilah kita umum kabar gembira sini dan sekarang macam rasul Kristus. Umumlah kabar gembira sini dan sekarang supaya dunia percaya dan diselamatkan, supaya dunia hidup dalam cinta dan bersatu padu. Ini terurgent dan terpenting, tidak ada lain urgent penting daripada itu. Mazmur ikut pembacaan pertama. Sebab itu Mazmur pun memberitahu kita tentang Roh Kudus. Tetapi Mazmur memberitahu kita Roh Kudus di penciptaan. Roh Kudus bukan di penyelamatan saja. Roh Kudus di penciptaan. Sebab itu tadi kita jawab 3 kali. Send forth your spirit, O Lord, and renew the face of the earth. Utuslah Roh Kudus kamu dan membaharuilah bumi kita. Ini Mazmur yang asal, satu Mazmur puji Allah yang pencipta, Allah yang pencipta. Mazmur ada 3 bahagian. Bahagian pertama Mazmur ada 3 bahagian. Bahagian pertama, puji Allah yang pencipta dan memberitahu
memberitahu kita penciptaan Allah. Bahagian kedua memberitahu kita semua kehidupan bergantung di Allah untuk kehidupan. Allah mencipta kita, Allah jaga kita. Sebab itu bahagian kedua memberitahu kita Allah angkat balik roh sama mati, penciptaan mati termasuk manusia. Allah kasih balik roh sama penciptaan hidup, terutama manusia. Nah, tadi kita punya jawapan, respon ambil dari bahagian kedua lah. Utuslah Roh Kudus kamu dan membaharulilah bumi kita. Bahagian ketiga memberitahu kita Allah gembira dengan penciptaan Dia. Dan kita penciptaan Allah gembira dengan Allah. Sebab itu kita jawab 3 kali. Utuslah, send forth your spirit, O Lord, utuslah Roh Kudus kamu Tuhan dan membaharui bumi kita. Hari ini mesti kita ambil itu respon atau jawapan. Jadi sembahyang sendiri, sembahyang pribadi sendiri. Mengapa? Sebab hari ini kita sudah membinasakan alam sekitar. Hari ini kita sudah merosakkan alam sekitar kita. Hari ini di mana-mana pun ini yang satu masalah yang terbesar, ecological crisis, global warming. Bumi kita panas, climate change, cuaca kita diubah. Sebab itu banjir di Itali, api di Kanada, kuat angin di Myanmar, kemarau tidak ada air, mati, makanan mati, binatang mati, manusia mati. Wildfire, api bakar hutan, dan lain-lain. Sebab itu masalah yang terbesar, sebab itu terpenting dan terurgent. Mintalah Roh Kudus supaya kita membaharui bumi kita. Itulah utuslah Roh Kudus Tuhan membaharui bumi kita supaya kita rasul Allah, murid Allah, membaharui bumi kita. Artinya tanam pokok, jangan potong pokok, jangan bunuh penciptaan lain, binatang lain, jangan pakai fossil fuel, itu minyak fosil, kasih CO2, carbon dioxide, bikin global warming, climate change. Jangan terlampau makan daging, makan sayur dan lain-lain. Pakai solar energy, jangan pakai minyak fosil. Kau tengok TV, apa saya cakap, semua dari TV setiap hari. Bukan saya sendiri fikir punya. Tengok TV, saya tengok TV 2 kali. Saya tengok news saja, lain saya tidak tengok. Sebab saya mau tahu apa jadi di bumi. Sebab itu, send forth your spirit, O Lord, and renew the face of the earth. Sembahyang pribadilah. Kasihlah Roh Kudus kita supaya kita membaharui bumi kita. Kita selamat alam sekitar, kita jaga, cinta dan jaga penciptaan Allah. Pembahasan kedua pun memberitahu kita Roh Kudus itu roh bersatu padu. Pembacaan kedua, Sankti Paulus tulis surat kepada Korintians. Orang Korintians di masa Sankti Paulus semua berpisah-pisah. Sebab semua pun ada charismatic gifts dari Roh Kudus. Mereka ada pemberian percuma dari Roh Kudus.
Sebab itu community berpisah-pisah. Sankti Paulus suruh mereka, mesti kau bersatu padu. Sebab semua ini gift dari Roh Kudus, semua ini pemberian percuma dari Roh Kudus, datang dari satu sama Roh Kudus untuk layan satu Tuhan Yesus dan satu Allah yang kerja dan buat dalam semua ini pemberian percuma. Dan ini pemberian percuma untuk kebaikan community, untuk kebaikan tubuh Kristus. Bersatu padulah. Sankti Paulus suruh mereka bersatu padulah. Roh Kudus itu roh bersatu padu. Pengantar Injil pun penting, pengantar Injil memberitahu kita Roh Kudus itu roh cinta Allah. Sebab itu tadi pengantar Injil kita sembahyang, send forth come O Holy Spirit, fill the hearts of your faithful and kindle in them the fire of your love. Datanglah Roh Kudus, kasih penuh hati kita dan kasih api cinta di dalam hati kita. Come O Holy Spirit, fill the hearts of faithful, kindle in them the fire of your love. Datanglah Roh Kudus, kasih penuh hati kita dan kasih api cinta di dalam hati kita. Artinya api Roh Kudus, api cinta Allah bakar dosa kita, selamat kita dari neraka. Cinta saja boleh ampun dosa kita dan selamat kita dari neraka. Artinya api Roh Kudus, api cinta Allah bakar dosa kita dan selamat kita dari neraka. Jelas bah? Jelas bah? Saya cakap dua saja tentang Roh Kudus. Roh, cinta dan bersatu padu. Roh, cinta dan bersatu padu. Sebab ini yang terpenting bah untuk dunia hari ini yang terpenting bah. Sebab di dunia hari ini benci berpisah. Sebab itu Roh Kudus yang terpenting. Cinta bersatu padu. Injil dari Yohanes lain sikit dengan pembacaan pertama. Ada dua. Injil hari memberitahu kita Roh Kudus dikasih itu hari Kristus bangkit, bukan 50 hari sudah Kristus bangkit. Kedua, bila kasih Roh Kudus tidak ada speak in tongue, speak in foreign language, tidak ada. Ini Sankti Yohanes. Pembacaan pertama kisah para rasul dari Sankti Lukas. Hari Injil dari Sankti Yohanes memberitahu kita itu hari kebangkitan Kristus bangkit. Dia menampakkan sendiri untuk murid-murid dia dalam pintu yang sudah kunci. Dan dia cakap, damai dengan kamu, peace be with you. Ini bukan salam damai saja, ini kasih Roh Kudus, kasih penyelamatan sebab Kristus sudah bangkit. Dia cakap, damai kepada kamu. Dan dia kasih mereka tengok tangan dia, sebelah dia yang karat cucuk. Dan dia cakap satu kali, dan murid dia gembira. Murid dia gembira nampak dia. Dan dia cakap satu kali kepada murid-murid dia, damai dengan kamu, macam Bapa utus saya utus kau. Sudah cakap itu, dia bernafas kepada mereka dan dia cakap, terimalah Roh Kudus. Dosa kau ampun, diampuni. Dosa kau tidak ampun, tidak diampuni. Apa arti itu? Terimalah Roh Kudus. Umum kabar gembira, siapa percaya dan dibaptis, dosa diampuni. Siapa tidak percaya, tidak baptis, dosa tidak diampuni.
Artinya hari ini Roh Kudus masih ampun dosa kita dalam sakramentum pembaptisan. Roh Kudus pun ampun dosa kita di sakramentum pengampunan atau sakramentum rekonsiliasi, sakramentum damai, the sacrament of reconciliation, confession, sacrament penance, sokit, pergi akun dosa lah, itu sakramentum rekonsiliasi atau sakramentum penance, sokit. Ini konsili Tren abad 16 konsili Tren gereja memberitahu kita, hari ini Injil memberitahu kita. Tetapi terpenting tiap-tiap hari Minggu Roh Kudus ampun dosa kita di sakramen Eucharistia, misa kita. Jangan lupa misa kita, Eucharist kita bukan sakramen saja, tetapi the sacrament of sacraments, sakramen yang terpenting. Tiap-tiap hari Minggu dalam misa dan Eucharistia, Roh Kudus ampun dosa kita. Itulah Sankti Papa Johannes Benedict 16 memberitahu kita, tiap-tiap hari Minggu misa, tiap-tiap Eucharisti, itu Pentekosta, Roh Kudus turun. Tiap-tiap hari Minggu misa, Roh Kudus ampun dosa kita. Sebab itu datanglah sembahyang misa. Kalau ada kawan, ada keluarga, kau tahu ada orang lain tidak sembahyang misa, sembahyang untuk mereka, panggil mereka datang sembahyang misa. Sebab tiap-tiap minggu Roh Kudus ampun dosa kita di misa atau di Eucharistia. Saya pun hairan mengapa orang tidak mau sembahyang misa. Saya pun hairan. Di manalah kau ada tiap-tiap minggu Roh Kudus ampun dosa kau. Tapi tidak mau datang. Kau bagus kau datang, tapi tidak cukup bagus. Panggil orang tidak datang, keluarga atau kawan datang. Itu bertanggung jawab kau dan saya. Sekarang di sini. Apa sekarang kita buat? Macam tiap-tiap minggu, hari Minggu. Hari pertama dalam minggu itu hari Minggu. Sebab itu yang pertama kita buat merayakan misa. Sebab itu sekarang kita merayakan Eucharistia, merayakan misa, merayakan Kristus mati bangkit, makan tubuh dia, minum darah dia. Dan Kristus sudah bangkit, kasih kita Roh Kudus, mengutus kita ke seluruh dunia, umum kabar gembira supaya orang percaya dibaptis dan dosa diampuni. Roh Kudus tolong kita bawa cinta bersatu padu Roh Kudus ke seluruh dunia, supaya dunia ada cinta dan bersatu padu, supaya dunia tidak lagi benci dan berpisah-pisah macam sekarang. Roh Kudus, tidak ada Roh Kudus kita tidak boleh buat. Tapi dengan kuasa Roh Kudus, macam rasul-rasul Kristus, murid-murid Kristus, kita boleh umum kabar gembira ke seluruh dunia supaya dunia percaya, dibaptis, dosa diampuni. Roh Kudus tolong kita bawa cinta bersatu padu kepada dunia, supaya dunia hidup dalam cinta bersatu padu. Dan Roh Kudus ada tolong kita cinta dan jaga penciptaan Allah. Selamat alam sekitar. Dengan ini saya wish kau a happy and a blessed Pentecost Sunday. Semoga hari Minggu Pentakosta ini kamu gembira dan kamu diberkati oleh Allah. Amen and God bless you.